Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Santri sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dalam keadaan sehat kita semua. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi yang berbicara tentang koordinat Kartesius. Ini dia yang akan kita lanjutkan, yaitu materi 2.1 posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini contoh soalnya. Perhatikan koordinat Kartesius di bawah ini ada titik A, B, C, D, E, F, G, H, dan I. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas contoh nomor 3. Hari ini kita akan membahas contoh nomor 4 dan nomor 5. Sekarang kita akan bahas nomor 4. Kalau kita lihat nomor 4 ini, berapa jarak titik E terhadap sumbu X dan sumbu Y, dan terletak di sebelah mana terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi ada dua pertanyaannya. Pertama itu berapa jarak titik E terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, titik E ini terletak di sebelah mana terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita akan jawab ya. Yang pertama, berapa jarak titik E terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kalau kita lihat gambar sebelumnya adik-adik sekalian, maka jawabannya itu titik E terletak 0 satuan dari sumbu X dan 6 satuan dari sumbu Y. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, titik E ini terletak di sebelah mana terhadap sumbu X dan sumbu Y. Maka jawabannya lihat bagian B. Titik E terletak pada sumbu X dan di sebelah kanan sumbu Y. Kemudian kita jawab yang nomor 5. Ini dia pertanyaannya. Terletak pada kuadran berapakah titik-titik tersebut? Ya, ini dia jawabannya. Kita harus mengetahui dulu letak kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4, sehingga kita mudah menjawab pertanyaan nomor 5 ini. Pertama itu kuadran 1. Jadi kuadran 1 ini terletak di sebelah kanan atas ya, adik-adik sekalian. X-nya itu positif, kuadran 1 X-nya positif. Saya ulang, kuadran 1 itu koordinat X-nya itu positif dan koordinat Y-nya juga positif. Yang terletak pada kuadran 1 ini dia titik A. Makanya kita tuliskan yang terletak pada kuadran 1 adalah titik A. Kemudian yang selanjutnya kita ketahui kuadran 2. Kuadran 2 ini terletak di sebelah kiri atas. X-nya itu negatif dan Y-nya positif. Koordinat X-nya negatif dan koordinat Y-nya positif. Yang terletak pada kuadran 2 ini adalah yang pertama titik B. Kemudian yang kedua adalah
titik G. Jadi ada dua yang terletak ya adik-adik sekalian. Ada titik B dan titik G. Makanya kita tuliskan yang terletak pada kuadran 2 adalah titik B dan G. Kemudian kita harus mengetahui letak kuadran ketiga. Ini dia letaknya berada di bawah, di sebelah kiri bawah ya adik-adik sekalian. Koordinat X-nya pada kuadran 3 ini negatif dan koordinat Y-nya pun negatif. Adapun yang terletak pada kuadran 3 ini yaitu yang pertama titik C. Kemudian yang kedua adalah titik H. Jadi ada dua juga, yaitu titik C dan titik H. Makanya kita tuliskan yang terletak pada kuadran 3 adalah titik C dan H. Sudah 3 bagian jawabannya adik-adik sekalian ya. Silahkan dilihat di sebelah kanan saya ini. Kemudian kuadran 4, letaknya itu berada di sebelah kanan bawah. Koordinat X-nya itu positif dan koordinat Y-nya negatif. Adapun yang terletak pada kuadran 4 ini, yang pertama adalah titik D. Kemudian yang kedua adalah titik I. Jadi ada dua juga yang terletak ya adik-adik sekalian, ada titik D dan titik I. Makanya kita tuliskan yang terletak pada kuadran 4 adalah titik D dan I. Kemudian yang akan kita bahas adalah titik E adik-adik sekalian. Saya tuliskan di sini titik E terletak antara kuadran 1 dan 4 ya. Makanya titik E itu terletak pada kuadran 1 atau 4. Kemudian titik F. Ini dia. Titik F terletak antara kuadran 1 dan 2. Makanya titik E terletak pada kuadran 1 atau 2. Demikian yang dapat saya sampaikan adik-adik sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.